Sebuah statement yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Meja Demokrasi kembali hadir berkiprah dalam dunia politik. Tetapi kenapa kemudian perempuan harus menentukan langkah politiknya? Kita berdiskusi, terus mengikuti program acara dari MEK TV. Saya Nisrina Hamid, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Apa kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak? Terima kasih juga sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di MEK TV, sahabat informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang pemirsa MEK TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Mawar Syarif yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan dalam program Bincang Kita. Nah, tentunya hari ini kita telah menghadirkan narasumber terpercaya dan juga ahli sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kita telah hadirkan salah satu organisasi kerelawanan di Kota Kendari, yaitu Dompet Duafa Volunteer Sulawesi Tenggara. Nah, di Divisi Sultra ini telah mencapai 2 tahun eksistensi dalam menebar kebermanfaatan melalui aksi satu hari satu kebaikan. Namun untuk mencapai itu tentunya bukan hal yang mudah. Pasti ada tantangan dan hambatan yang sering mereka temui. Namun itu juga sebagai bentuk nyata aksi dan semangat para relawan dalam menebar kebermanfaatan. Nah, oleh karenanya itu kami telah menghadirkan PIC Dompet Duafa Volunteer Sulawesi Tenggara, yaitu ada Kak Hasmin Roy. Halo Kak Hasmin. Dan ada Kak Haswil selaku koordinator dari Dompet Duafa Volunteer Sulawesi Tenggara. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah. Senang sekali. Diundang MEK TV. Oke, 2 tahun nih memegang jabatan sebagai PIC Dompet Duafa Volunteer Sulawesi Tenggara dan koordinator. Bagaimana perasaannya nih Kak Hasmin? Tentu kalau saya pribadi bangga, senang, dan akhirnya kita bisa menemukan satu ruang untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut oleh teman-teman yang lain juga. Oke, kalau Kak Hasil sendiri nih? Ya, dari perasaan selama 2 tahun berkiprah di dunia volunteer itu ada kebanggaan tersendiri, terutama mengenal dunia volunteer itu adalah rasa bangga di dalam diri. Menuju 2 tahun kepemimpinan itu adalah rasa bangga. Gitu, Oke, namun untuk membahas lebih jauh terkait di DV ini, mungkin aksi-aksi apa aja yang dilakukan selama 2 tahun nih, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu nih. Dari Dompet Duafa, di DV kan ini merupakan turunan dari Dompet Duafa, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih sebagai PIC. Iya, Dompet Duafa sendiri itu, Dompet Duafa Sultra khususnya adalah merupakan cabang daripada Dompet Duafa secara holding, Dompet Duafa Republika. Di Sulawesi Tenggara kita hadir kurang lebih di tahun 2019 kalau tidak salah, di momen COVID, dan alhamdulillah sampai hari ini kita terus memberikan manfaat melalui kita punya 5 pilar program di kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemudian di sosial kemanusiaan, lalu ada namanya dakwah, budaya, dan lingkungan. Dan itu selama eksistensinya sudah tersebar ke 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Jadi sudah mengenal semua kebermanfaatannya, jadi sangat komplit ya cabang-cabang ininya. Kemudian dari Dompet Duafa Volunteer nih, mungkin bisa diperkenalkan. Oke, jadi Dompet Duafa Volunteer itu merupakan wadah bagi orang-orang yang tergerak dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa Volunteer, terutama karena kami berada di wilayah Bumiano Sulawesi Tenggara,
Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Duafa itulah yang akan kami lakukan di Sulawesi Tenggara seperti itu. Nah, tujuan dari Dompet Duafa Volunteer itu adalah melahirkan dan menciptakan komunitas kerelawanan berbasis dukungan masyarakat. Dalam artian berbasis dukungan masyarakat itu adalah membantu gerakan kemanusiaan dan kampanye zakat yang dilakukan oleh Dompet Duafa, khususnya Dompet Duafa jadi Sulawesi Tenggara. sebagai perpanjangan tangan Benar. juga dari Dompet Duafa tentunya. Nah, Jelas, ya. seperti yang saya ketahui nih, tagline satu hari satu kebaikan. Mungkin di balik kata itu ada makna yang tersirat, mungkin bisa dijelaskan ya, Kak Hasfil. Oke, jadi memang Dompet Duafa Volunteer itu secara garis pergerakannya itu memiliki tagline satu hari satu kebaikan. Oke. Nah, satu hari satu kebaikan ini itu diimplementasikan sebagaimana pilar program dari Dompet Duafa Sulawesi Tenggara, khususnya Dompet Duafa, mulai dari pendidikan, kesehatan, dakwah budaya, kemanusiaan, dan lingkungan itu terprogram. Nah, satu hari satu kebaikan itu yang termaknai bukan tentang membagi dan membantu orang lain, akan tetapi itu terimplementasi dalam diri kita. Contoh misalkan ketika kita haus nih, kita haus, maka Dompet Duafa menyediakan tumbler untuk kemudian kita bawa-bawa terus dan kita minum kayak gitu. Dan ketika misalkan kita lapar, nah kita lapar tinggal kita makan. Dan Dompet Duafa juga menyediakan hal itu, Dompet Duafa Volunteer itu. Itu adalah bagian dari kebaikan. Nah, implementasi satu hari satu kebaikan itu ada berbagai macam kayak itu. Bisa Apa aja tertulis, tuh? bisa tertulis, kemudian bisa dalam bentuk ucapan dan bisa dalam bentuk tindakan aksi. Dalam bentuk tindakan aksi yaitu adalah aksi nyata implementasi dari 5 pilar program Dompet Duafa. Dalam bentuk tulisan adalah mengemukakan ide pendapat untuk diaksikan dalam bentuk misalkan ditulis kayak kami misalkan di Dompet Duafa Volunteer menulis satu kebaikan itu di buku seperti ini. Kami dikasih seperti ini itu untuk kami tulis aksi-aksi baik kami yang akan kami lakukan di selama 1 tahun ke depan. Itu akan kami turunkan kepada mereka yang akan mengimplementasikan aksi satu hari satu kebaikan. Jadi kayak meninggalkan jejak lah Betul. istilahnya. Jadi memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita untuk dalam menebar kebermanfaatan tentunya. Iya, ya. betul. Dari Dompet Duafa dan DDV ini, dua lembaga ini berfokus di bidang apa aja nih selain apa yang disebutkan dari Kak Hasul dan Kak Hasmin tadi nih? Kalau pilarnya tadi di 5 ruang itu ya, ada di kesehatan. Di kesehatan ini kita yang paling dekat kalau di DIVI kita prinsipnya kan melakukan aksi baik. Jadi semua ruang kesehatan yang ada problem di sana dan kita punya inisiatif untuk terlibat baik, kita terlibat. Di pendidikan, kita juga punya aksi baik yang alhamdulillah sampai saat ini justru dampaknya sudah tidak hanya sekedar aksi lagi, tetapi menjadi sebuah ikon literasi yang ada, salah satunya ada di Muna. Jadi ada satu relawannya kita di Muna yang kemudian menjadi salah satu relawan yang konsen untuk gerakan literasi di sana. Pada akhirnya terbentuklah satu taman baca di sana. Pun demikian di pilar yang lain, di lingkungan, di sosial kemanusiaan, di kita sering respon banjir. Baru-baru juga ada satu relawannya kita yang cukup yang baru viral bisa, ya. Iya, datang di sana. Jadi prinsipnya semua di 5 pilar tadi itu dan kita konsennya ada dalam melakukan aksi baik. Apa saja bentuk kebaikannya yang bermanfaat untuk kita dan lingkungan banyak kita. ya tentunya. Gitu sih Mawar. Oke. Kalau dari DDV nih, DDV sendiri nih bagaimana program-programnya tadi nih bisa menyentuh 17 kabupaten kota gitu. Bagaimana nih strategi dari DDV? Oke. Apakah ada cabangnya atau bagaimana? Iya. Jadi Dompet Duafa Volunteer khususnya di Sulawesi Tenggara itu memang dalam penyaluran programnya tentu sebagaimana arahan dari PIC dan Dompet Duafa adalah menjangkau 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Memang dalam menjalankan ini tahun pertama dengan 15 orang relawan itu memiliki tantangan tersendiri. Nah, tetapi untuk menghadapi tantangan itu adalah salah satunya ya adalah melahirkan chapter. Dan hari ini embrio chapter itu menjadi yang dikukuhkan itu ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kolaka, di mana dia menghandle 3 kabupaten. Kabupaten Kolaka Raya, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur. Nah, begitupun di Kabupaten Muna, dia menghandle 3 kabupaten. Kabupaten Muna Barat, dan Buton Tengah. Itu adalah salah satu
strategi kami untuk kemudian menyebarluaskan satu kebaikan di program-program dompet Jadi duafa volunteer. harapannya ke depannya agar bisa ada chapter-chapter lainnya lagi agar semakin tersebar lah Iya, kebermanfaatannya tentunya. Nah, selain hambatan dari kesebarluasan cabang dari DIV nih, hambatan atau tantangan lain nih yang sering dihadapi PIC dan koordinator dalam melakukan aksi-aksi baiknya nih, dan bagaimana menghadapinya tentunya, kan pasti hektik-hektik banget tuh. Iya. Iya, tentu banyak sekali tantangan yang kita hadapi di lapangan, tapi kalau saya mungkin mau highlight prinsipnya, kadang-kadang masyarakat itu, kita ini kan lembaga kemanusiaan yang tanda kutip identik, kita datang ke masyarakat itu membawa bantuan. Oke. Nah, tantangan yang kita temukan di sana adalah masyarakat seolah ketika kita datang membawa bantuan itu, kita khawatir akan ada istilahnya masyarakat manja dengan realita yang ada. Nah, sehingga yang kita lakukan selama ini juga yang lumayan challenging itu adalah bagaimana kita dalam menyalurkan aksi baik kita, menyalurkan program kita senantiasa melakukan edukasi agar masyarakat itu bisa mandiri. Tidak berharap sepenuhnya di bantuan. Tidak bergantung dengan DIV ataupun dompet duafa. Contoh misal dalam hal penanganan bencana, penanganan misal kebakaran. Nah, kita berupaya melakukan training di sana supaya ketidakadaan dompet duafa di sana, tidak adanya dompet duafa volunteer di sana, bisa mereka melakukan penanganan secara mandiri. Jadi menurut saya itu yang paling menantang dan challenging di lapangan. Kalau dari perspektif Kak Hasfil nih sebagai koordinator yang harus memandu semua anggotanya nih melakukan aksi. Oke, silakan Kak. Iya, jadi memang setiap kelembagaan menghadapi tantangan tersendiri. Akan tetapi justru dari tantangan itulah yang melahirkan peluang aksi itu lebih berdampak kepada masyarakat. Salah satu tantangan dari dompet duafa volunteer adalah penyebaran kebermanfaatannya. Kami harus menyebar sebagaimana arahan dompet duafa Sulawesi Tenggara, itu harus menyebar kebermanfaatan di 17 kabupaten kota. Nah, tantangannya adalah dikala 17 kabupaten kota ini belum ada relawan. Belum ada relawan secara keseluruhan ya. Hari ini mungkin ada chapter 2. Embrio chapter mungkin ada di Butur, ada di Buton, ada di Bau-Bau. Akan tetapi tantangan lain adalah bagaimana dengan kabupaten lain. Maka solusinya adalah kolaborasi. Itulah satu hari satu kolaborasi, satu kegiatan satu kolaborasi. Gitu. Itu adalah sebuah peluang yang kami ambil dari berangkat dari tantangan. Tantangan penyaluran tadi adalah ketiadaan relawan. Nah, peluangnya adalah kami bisa kolaborasi. Nah, dari kolaborasi itulah yang kami jadikan sebagai relawan penyalur program. Itu salah satu tantangan dan peluang. Jadi tantangan menjadi peluang, tentunya menarik, kolaborasi tentunya langsung bergabung bersama, tentunya menjadi relawan langsung. Betul. Tentunya nih dalam semua program-program entah dari dompet duafa maupun turunannya dompet duafa volunteer, tentunya banyak aksi-aksi kemanusiaan nih. Apa yang menjadi program yang paling banyak menyentuh masyarakat atau yang paling berdampak memberikan manfaat kepada masyarakat nih? Silakan mungkin dari Kak Hasmin dulu. Iya, mungkin kalau saya yang paling terakhir juga salah satunya ada namanya setiap akhir tahun itu kita punya program kado akhir tahun. Kado akhir tahun. Atau biasanya kado awal tahun. Nah, itu dulu kita pernah ekspedisi sampai di 6 kabupaten di Sulawesi Tenggara ini. Nah, sampai ke Wakatobi, ke Muna Barat, Buton Utara, Bombana, Papua dan sebagainya. Kenapa kita, menurut saya yang unik dan berdampak dan bermanfaat itu, ini programnya kan sebenarnya ada literasi di sana, kemudian kita berbagi paket kelengkapan belajar, kita juga berpaket salah satunya ini tumbler untuk membiasakan mereka ya mencintai lingkungan dalam hal mungkin meminimalisir penggunaan minuman berkemasan plastik. Nah, itu berdampak berkesan dan menurut saya bermanfaat karena kita pernah menemukan satu sekolah. Ya, melalui program itu pada akhirnya kita menemukan fakta-fakta miris sekolah yang ada di pedalaman Sulawesi Tenggara. Pelosok ya, tentunya yang tidak dilirik. Bahkan pernah ada satu sekolah siswanya cuma 2. Ya, betul. Nggak tahu sekarang kabarnya mungkin sudah tutup atau gimana. Nah, melalui program ini sebenarnya semangatnya adalah kita memberi mereka
kado, lalu harapannya siswa itu semangat belajar, orang tua mendukung, dan kemudian mereka juga peduli terhadap isu-isu lingkungan. Oke, jadi dalam satu aksi banyak kebermanfaatan Iya, tentunya, dan semoga dengan adanya aksi itu bisa dilihat banyak orang lagi agar bisa memperhatikan Iya, gitu sekolah itu. Nah, kalau dari Kak Hasfil sendiri nih bagaimana? Iya. Jadi memang dari 5 pilar program Dompet Iya, Duafa yang kami rasakan semua kebermanfaatannya kok. Tapi yang paling menyentuh bagi masyarakat kalau kami selaras dengan KPSI tadi adalah di bidang pendidikan. Karena di bidang pendidikan itu memberikan kebermanfaatan yang begitu meluas, terutama bagi regenerasi yang mau sekolah. Itu paket sekolah misalkan, ekspedisi. Nah, salah satu program untuk pelancaran program itu adalah kami punya program namanya Voluntrip. Oke. Kegiatan Voluntrip itu memberikan satu kesan di antara dua. Kesan yang pertama adalah kepada masyarakat, kesan yang kedua adalah kepada relawan. Iya. Kesan kepada masyarakat adalah dikala kami datang ke pelosok itu menghadirkan sebuah kebahagiaan tersendiri. Bukan hanya tentang kami datang membawa bantuan atau apapun itu, akan tetapi memberikan harapan kepada mereka agar regenerasi anak-anak mereka itu semangat sekolah. Terus kemudian kepada relawan itu memberikan semangat mereka untuk terus berbuat kebaikan. Apalagi melewati perjalanan sebagaimana kemarin ya, volunteer akhir tahun kami itu melewati perjalanan yang cukup panjang dan juga melewati jalan-jalan yang terjal, itu memberikan kesan tersendiri. Jatuh bangunnya relawan itu pun akhirnya menemukan kebahagiaan. Jadi semangat iya, ya, menjadi tentunya. semangat dikala melihat senyum mereka yang menemukan sebuah harapan kepada anak-anak bangsa ini, anak-anak regenerasi Sulawesi Tenggara ini mendapatkan bantuan sekolah untuk mereka semangat sekolah kayak Kalau gitu. boleh tahu mungkin ekspedisinya itu di mana itu? Kayaknya seru sekali itu. Iya. Jadi setiap tahun itu kami ekspedisi, setiap tahun itu kami voluntrip. Voluntrip pertama itu kami pernah di Pulau Namu, terus kemudian kami voluntrip ekspedisi Ramadan. Ekspedisi Ramadan itu menyentuh di Pulau Kabaina dan juga di Pulau Sagori. Karena memang tujuan dari kegiatan voluntrip dan ekspedisi ini adalah menjangkau pulau-pulau di Sulawesi Tenggara. Terpelosok, Iya, ya. betul. Menjangkau pelosok-pelosok di Sulawesi Tenggara dan juga menjangkau yang area di luar daratan Kota Kendari seperti itu. Jadi banyak kebermanfaatan sekali ya yang dilakukan. Nah, kita kan ini sudah mau memasuki bulan Ramadan, seperti yang Kak Hasfil sempat bilang, ekspedisi Ramadan nih. Dari Dompet Duafa Volunteer dan Dompet Duafa nih, apakah ada program-program Ramadan yang disediakan gitu? Terlebih kita akan menghadapi sedikit lagi nih, satu minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Iya, Silakan. tentu ada. Kita justru Ramadan itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan oleh Dompet Duafa dan DDV. Di sanalah kita justru banyak berkontribusi. Mungkin tahun ini juga insya Allah kita akan adakan ekspedisi Ramadan. Spesifiknya apa kita masih sementara planning, tetapi aksi-aksi baik kita sudah terencana di sana. Yang paling nampak mungkin karena Ramadan ya, momennya orang puasa yang berkaitan dengan puasa. Iya, Jadi betul. seperti itu. Di tahun lalu juga ada ekspedisi Ramadan, salah satunya juga di mana? Di Pulau Baho. Pulau Baho. Ya, Pulau Baho di sana melibatkan beberapa komunitas dan relawan di luar Dompet Duafa Volunteer. Oke, luar biasa. Kalau dari kalangan Dompet Duafa Volunteer nih, dari volunteernya mungkin selain ekspedisi yang telah dijelaskan Kak Hasim, mungkin program-program lainnya mungkin berbagi takjil atau apa, silakan. Oke. Jadi memang setiap Ramadan itu adalah momentum aksi kebaikan di seluruh lembaga kerelawanan, itu menjadi sebuah momentum tersendiri kayak gitu. Nah, Dompet Duafa Volunteer tahun lalu kami mencapai 101 aksi khusus Ramadan. Luar Itu biasa. melewati satu tahun aksi 30 hari 30 ya. hari 101 aksi. Nah, ada program andalan dari Ramadan untuk mengurangi sampah karena memang dari penelitian itu ketika Ramadan sampah plastik itu naik. Iya, betul. Nah, sampah plastik naik. Nah, dari hasil evaluasi kami terkait program-program untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan program Takjil Eco Green kayak gitu. Itu Takjil Eco Green itu berbagi takjil tanpa sampah plastik, tanpa pembungkus plastik gitu. Jadi meminimalisir ya. Iya, betul. Karena kan kalau bulan Ramadan banyak yang berbagi-bagi takjil, betul. memakai wadah mungkin dari styrofoam, berbahan plastik, dan tidak diperhatikan mungkin wadahnya dibuang sembarangan sehingga menyebabkan sampah yang menumpuk. Nah, Betul. seperti yang dijelaskan Kak Hasmin tadi nih, Dede berdiri sejak 2018 dan di DIVI kenapa baru ada 2022 ya? 2022. Namun untuk menjawab itu terlebih dahulu kita break iklan dulu karena masih banyak pembahasan lainnya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita karena masih banyak pembahasan menarik lainnya terkait eksistensi DIVI
di Sulawesi Tenggara. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Bombi Cafe hadir di kota Kendari dengan konsep yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga harga yang ramah di kantong. Dengan berbagai pilihan menu Nusantara, Bombi Cafe menghadirkan pengalaman kuliner yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan. Saya ingin kota Kendari itu tahu ya, dari Bombi Cafe itu bukan hanya untuk dilihat dari interiornya ya, tempatnya yang nyaman, tapi dengan harganya juga bermasyarakat gitu, dengan standar, tidak akan menguras kantong, dan dengan banyak menu-menu Nusantara ya, dari kayak ayam bakar bumbu Bali, kita ada best sellernya iga bakar ya, ada sup iga ya, selain dari menu Bombi. Nikmati berbagai hidangan khas seperti ayam bakar bumbu Bali, iga bakar, dan sup iga, serta aneka varian mie spesial Bombi, mulai dari Bombi pedas, mie pangsit katsu, hingga beef loaf pangsit. Ya, semoga Bombi itu bisa tambah maju ya, jaya, bisa buka cabang lagi di kota Kendari atau di tempat lainnya. Kedepan, Bombi Cafe berencana untuk terus berkembang dan membuka cabang baru agar semakin banyak masyarakat Kendari yang bisa menikmati sajian khas kami. Bombi Cafe, lezatnya kuliner Nusantara dalam satu tempat. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. UMKM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih Masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Apa kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak? Terima kasih juga sudah. Saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda. Baik pemirsa, masih bersama kami di program Bincang Kita dalam eksistensi 2 tahun di Sultanah. Kita lanjut perbincangan kita. Nah, Kak Hasmin dan Kak Hasil terkait tadi berdirinya Dede dan Didivi nih. Ada waktu yang sangat berbeda ya, dari 2018 ke 2022. Kenapa tidak bersamaan saja begitu? Iya, kenapa? Barangkali kita perlu ini ya, uji coba. Oke. Iya, tidak bahasanya kita itu menginginkan sebelum lahirnya sebuah gerakan lembaga itu kita berharap value, ya kan, itu sudah tertransformasi kepada masyarakat setempat atau kepada calon relawannya. Jadi di awal-awal itu sebelum dilembagakannya Dompet Duafa Volunteer, kita punya satu wadah namanya Ruang Kolaborasi. Nah, Ruang Kolaborasi ini menjembatani komunitas-komunitas kebaikan yang ada di Kota Kendari. Kemudian kita terintegrasi di sana bersama dengan program-program Dompet Duafa Sulawesi Tenggara. Nah, 2 tahun berkembang, kurang lebih 2019, ya, bukan 2018, dari 2019, 2020 sampai hampir 3 tahun, pada akhirnya kita melihat value kerelawan ini sudah merata di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dunia kerelawan Sulawesi Tenggara, sehingga kita perlu berarti melembagakan Dompet Duafa Volunteer. Nah, lahirlah kemudian Dompet Duafa Volunteer Sulawesi Tenggara itu digawangi oleh Hasfil sebagai koordinator. Jadi koordinator pertama ya, luar biasa. Dari 2022 ya ke 2025 sekarang, apakah sudah ada pergantian koordinator? Iya, jadi
sejarah masuknya di divisi Sulawesi Tenggara sudah dijelaskan Iya, tadi ya. betul. Memang sekarang sudah ada pergantian, Oke. sudah masa sekarang itu masa transisi. Masa transisi dari Januari ke Februari adalah masa transisi untuk bagaimana caranya regenerasi ini Iya, itu mempelajari di DIV untuk kemudian menopang jangka waktu 1 tahun ke depan kayak gitu. Sudah ada regenerasi. Ini kita sedang public expose, laporan Laporan pertanggungjawaban. ke publik lah ya tentunya. betul. Bahwa 2 tahun itu ternyata insya Allah kita bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi harus ada uji coba dulu nih kepada masyarakat sebelum mengadakan Dompet Duafa Volunteer sebagai perpanjangan tangan aksi-aksi kebaikan tentunya ya. Iya. Terkait agenda-agenda atau aksi-aksi yang sering dilakukan oleh Dompet Duafa Volunteer Sultra atau Dompet Duafa, apakah ada aksi yang menjadi mungkin agenda tahunan mungkin di hari-hari seperti Ramadan sudah dijelaskan, mungkin hari-hari spesial lainnya mungkin ada, atau silakan dijelaskan. Iya, kalau saya momennya pertama Ramadan ya. Ramadan, kemudian kita itu kurang lebih ada 4 timeline agenda besar yang kita Ramadan. Pasca itu kurban. Nah, di kurban itu ada satu gerakan kita juga dalam hal lingkungan. Kurban asik tanpa sampah plastik. Itu menggunakan kemasan kurban. Lalu setelah itu Muharram momennya kita yatim, kado yatim Nusantara. Lalu setelah itu mungkin menjelang akhir tahun tadi biasanya momennya bencana, maka teman-teman relawan itu pasti stay di tempat bencana. Di tahun lalu sampai bulan Ramadan itu kan kita kendari dalam kondisi banjir. Betul. Nah, itu kita dari awal banjir sampai selesai di lapangan sepenuhnya. Lalu yang ikonik itu yang tadi di akhir tahun itu kado akhir tahun untuk pesisir. Nah, jadi kurang lebih di 4 itu. Nah, detailnya mungkin Hasfil bisa memberikan gambaran seperti apa di lapangan, dan mungkin kalau ada data yang Jadi bisa. banyak aksi di setiap situasi, entah mungkin di pendidikan, kebencanaan, mungkin dari Kak Hasfil ada yang mau ditambahkan, silahkan. Oke. Jadi setiap tahun tentu karena kami adalah jadi Dompet Duafa ini, Dompet Duafa Volunteer khususnya merupakan jembatan kebaikan. Dalam artian jembatan kebaikan kami berada di tengah antara yang membutuhkan dan donatur. Dalam artian donatur yang baik donatur Dompet Duafa ataupun Dompet Duafa sendiri. Nah, dalam hal ini dalam penyaluran program tentu ketika misalkan Dompet Duafa menurunkan program, maka kami menginovasi di lapangan. Contoh misalkan ketika Dompet Duafa memberikan kami program penyaluran kado akhir tahun. Nah, kado akhir tahun mereka hanya memberikan clue-nya, penyaluran kado akhir tahun ini paketnya. Nah, kamilah yang melakukan program lain. Nah, program lain itu tuh memberikan nama seperti voluntrip, seperti ekspedisi. Nah, itu adalah program-program pecahan dari tema besar dari program itu. Misalkan programnya adalah seperti tadi, kurban. Nah, kami punya program tahunan adalah kurban asik tanpa sampah plastik. Itu beredar di seluruh Sulawesi Tenggara bila mana program kurban asik tanpa sampah plastik ini selaras dengan program kurbannya Dompet Duafa. Oke, jadi yang eksekusi penuh tentunya oleh DDV ya, yang langsung turun lapangan. Iya. Terkait kurban asik tanpa sampah itu pada saat penyelenggaraannya itu di mana saja? Apakah ada di terbagi juga 17 kabupaten atau hanya di Kota Kendari saja? Yang tahun lalu itu ada di Kendari, kemudian Konsel, Bombana, Muna Barat, Buton Tengah, itu kayaknya. Sangat menyebar ya. Menyebar tentunya. di bau-bau. Ada beberapa kabupaten kota yang memang pada prinsipnya sebenarnya juga edukasi. Itu kan momennya hampir semua masjid, hampir semua komunitas masyarakat itu mengadakan kurban. Nah, kita ingin lewat gerakan ini sebenarnya mengajak mereka sama-sama, ayo kita meminimalisir penggunaan sampah plastik dalam mengemas daging kurban untuk dibagikan masyarakat. Bentuknya ada macam-macam. Ada kita menggunakan daun jati, daun pisang. Ada kita meminta masyarakat membawa wadah langsung dari rumah. Ada juga kita menggunakan besek kerajinan tangan masyarakat setempat. Jadi multi efeknya itu tidak hanya kita menghambat lingkungan, tapi juga kita memberdayakan pengrajin yang ada di lokasi yang kita sebutkan tadi. Jadi itu tidak ada masalah yang ditimbulkan setelah kegiatan itu tentunya, memanfaatkan sekitarnya agar tetap menjaga kebersihan. Seperti yang kita ketahui bersama, apalagi permasalahan sampah itu bukan hal yang harus disembunyikan lagi, tetapi itu adalah sangat-sangat meresahkan gitu ya. Dalam 2 tahun nih tentunya DDV sudah banyak aksi-aksi, mungkin bisa sebagai pelaporan publik nih. DDV dalam 2 tahun nih sudah melakukan aksi apa aja, udah seberapa banyak, dan kolaborasinya sudah seluas mana, mungkin bisa dilaporkan nih ke publik. Ya. Jadi
Dompet Duafa dalam gerakannya itu alhamdulillah sebagaimana 5 pilar program Dompet Duafa itu selaras dengan pilar program kami. Di Dompet Duafa secara struktural itu ada beberapa bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang dakwah, bidang rescue, dan juga bidang media. Nah, dari bidang-bidang ini melahirkan beberapa program. Nah, dari program-program ini lahir mencapai kurun waktu 2 tahun ya. 2 tahun kami berkiprah di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara ini, alhamdulillah telah mencapai angka 457 aksi. Dari 457 aksi itu melibatkan kurang lebih 172 relawan dan melibatkan 5.533 keterlibatan relawan secara keseluruhan. Dalam artian bahwa 172 tadi itu adalah relawan yang pure setelah ikut aksi masuk di DIVI. Sementara yang 5.533 tadi itu adalah melibatkan relawan-relawan secara keseluruhan, baik masyarakat, baik media, seperti itu. Nah, dari 457 aksi tadi itu menyentuh 51.490 penerima manfaat individu atau orang dengan total 6.537 kepala keluarga. Dan kalau jumlah publikasi, alhamdulillah karena publikasi kami setiap aksi harus dipublikasi, itu mencapai 101 publikasi di media sosial. Kemudian menyentuh dengan melibatkan satu hari satu kolaborasi, satu program satu kolaborasi tadi itu terprogram kolaborasi kami itu ada 1.754 komunitas kelembagaan kolaborasi. Nah, dari aksi-aksi tadi tentu menyentuh jam kerja itu 4.119 jam kerja. Luar biasa sekali ya tentunya. Gitu. Dengan melibatkan dana yang kami sempat catat ya, itu yang dari relawan. Dari relawan ya, itu kurang lebih 177 juta lebih. Itu dana selama Pure 2 tahun. dari relawan ya, belum dihitung dari donatur. Belum yang digerakkan oleh Dompet Duafa Sultra secara Jadi luar biasa sekali ya aksi selama 2 tahun ini menebar berkebermanfaatan. Ya, Mawar mungkin sedikit izin potong. Jadi memang meskipun nama aksinya satu hari satu kebaikan, kalau dilihat datanya kan 2 tahun itu harusnya 600 hari sekian, sementara aksinya itu di angka 400-an. Nah, ini jawabannya adalah yang kita dokumentasikan, yang kita publikasikan. Jadi aksi yang tadi misalkan Mawar buang sampah di rumah, memang tidak semua ini yang kemudian terprogram dan berdampak langsung, berdampak langsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, di luar yang dilakukan oleh masing-masing individu relawan kita. Tentunya untuk berbuat baik mungkin tidak harus dilihat banyak orang. Jadi ya, saya tambahkan ya Mawar. Jadi memang setiap aksi di Dompet Duafa itu dalam program 5 program tadi itu harus terlapor. Harus terlapor. Jadi kami secara keseluruhan di seluruh Indonesia, Dompet Duafa volunteernya itu setiap sekali aksi itu wajib dilaporkan melalui G-Form. Jadi kami disediakan oleh pusat dan tahun ini kami menyediakan 2 G-Form untuk daerah dan juga pusat kayak gitu. Agar apa? Biasanya setiap tahunnya itu Dompet Duafa volunteer membuat yang namanya DDV Award. Nah, dari DDV Award ini itu dilihat dari hasil laporan, rekap laporan di pusat kayak gitu. Kayak tahun lalu 2023 di Divisi Sulawesi Tenggara tepat 1 tahun ada di Sulawesi Tenggara itu mendapat masuk dalam nominasi di DDV Award dan mendapatkan dan meraih di DDV Award-nya itu adalah DDV dengan engagement terbaik di Indonesia. Itu cuma 2 yang dapat saat itu, ada teman kami di Sumatera Utara dan juga Sulawesi Tenggara. Padahal Sulawesi Tenggara alhamdulillah tepat 1 tahun, baru berdiri 1 tahun, alhamdulillah langsung masuk nominasi dan menang nominasi di DDV Award. Dan di Divisi Sultra dengan bangga mempertunjukkan ini ya piagam penghargaan atas aksi-aksinya gitu menebar kebermanfaatan di Sulawesi Tenggara. Tentunya selain pelaporan untuk arsip nih, aksi-aksinya melalui G-Form, mungkin ada pelaporan melalui media sosial mungkin dari Dede dan Didivi nih. Seberapa penting menurutnya untuk media sosial untuk itu? Kita mempublikasi setiap kegiatannya kita di media sosialnya kita, di Dompet Duafa Sultra dan di Divisi Sultra. Termasuk juga kita berterima kasih banget kepada Mek TV. Di beberapa kesempatan kegiatan kita, Mek TV hadir mempublikasi, meliput di lapangan, dan itu sebenarnya juga yang menjadi harapan kita karena satu nilai dalam kerelawanan itu kita juga
memegang prinsip jurnalisme di sana. Oke. Karena kita ingin mendokumentasikan problem di lapangan dan juga termasuk mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan agar menginspirasi banyak orang. Oke, Ya, baik. seperti itu. Tentunya dalam melakukan aksi-aksi diperlukan yang namanya kolaborasi seperti yang dijelaskan tadi nih. Dari Dompet Duafa Volunteer bagaimana caranya menarik kolaborasi nih untuk bersama-sama, ayo nih kita berbuat kebaikan bersama dengan DDV Sultra nih, bagaimana nih strateginya? Oke. Jadi memang Dompet Duafa Volunteer itu dalam setiap aksinya wajib kolaborasi. Itu diwajibkan dari PIC khususnya kasusnya dari Dompet Duafa. Cara kami menarik itu kami memilah. Memilahnya adalah setiap program tentu ada komunitas yang fokus di situ. Misal kami program pendidikan, maka tinggal kami melihat komunitas mana di Kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara ini yang fokus di bidang pendidikan. Ketika misalkan itu di bidang lingkungan, tinggal kami cari di bidang lingkungan, baik di bidang sosial kemanusiaan, kebencanaan, karena tidak semua dunia kerelawanan itu fokus di semua bidang. Nah, tapi bersyukurnya di Dompet Duafa Volunteer itu ada semua bidang, baik di bidang dakwahnya, lingkungannya, kesehatannya, sosial kemanusiaannya, pendidikannya, itu ada semua. Sehingga tinggal kami memilah ketika kolaborasi, oh iya, program akhir tahun adalah berbagi di ekspedisi dan berbagi dalam artian bahwa tas misalkan. Tinggal kami cari misalkan, oh iya, ada komunitas pendidikan atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi mendapatkan pahala secara bersama-sama tentunya. Seperti yang kita ketahui ini di Kota Kendari banyak sekali organisasi-organisasi relawan gitu yang bisa kita ajak berkolaborasi bersama-sama dalam menebar kebermanfaatan nih. Pertanyaan selanjutnya nih dari untuk Kak Hasmi nih sebagai PIC, bagaimana strategi dari Dompet Duafa untuk melibatkan masyarakat nih pada setiap aksi-aksinya bersama dengan DDV? Prinsipnya kita yakin ya semua masyarakat itu punya kontribusi baik di lingkungannya sekitarnya, dan sehingga saya kira modal itu yang harus kita pegang bersama sebagai gerakan kemanusiaan, gerakan kerelawanan, bahwa ada banyak orang-orang baik di sekitar kita. Nah, tugas kita sebagai relawan ini adalah bagaimana kita mengakomodir, mengkapitalisasi atau menggerakkan bibit-bibit kebaikan tadi itu menjadi sebuah aksi nyata di tengah masyarakat yang bisa berdampak lebih besar. Nah, yang kami lakukan tentu memandang modal itu, menggerakkan modal itu, dan kita selalu melibatkan pemerintah setempat, ya kan, baik di tingkat kelurahan sampai di tingkat provinsi, dan kita membuka ruang kolaborasi tadi yang sebesar-besarnya, tidak menjadi lembaga yang tertutup. Karena satu value-nya kita adalah menjadikan DDV ini rumah bagi semua relawan ya. Jadi orang bisa berdatangan tentunya. Terkait kerelawanan nih, Kak Hasfil sebagai koordinator yang telah mendalami ilmu kerelawanan nih, saya ingin bertanya, arti kata relawan untuk Kak Hasfil nih. Oke, jadi memang secara arti personal ya. Jadi relawan adalah kemampuan dengan segala kapasitas kita berikan kepada mereka yang kebermanfaatan, diluaskan kebermanfaatan kayak gitu. Jadi relawan dalam artian sempitnya seperti itu, tapi dalam artian luasnya adalah menjembatani berbuat baik. Itu relawan, kan kita berada di tengah-tengah relawan, terutama di DDV ya. Di DDV dalam artian menjembatani niat baik orang lain. Nah, kita sebagai aktor utama dalam jembatan kebaikan itu tadi menjadi segala kapasitas yang kita miliki kita berikan kepada dunia kemanusiaan dan dunia kerelawanan seperti itu. Oke, kan banyak ya orang-orang di luar sana mau bergabung menjadi relawan, pikir ikut relawan gak dapat apa-apa, padahal saking ternilainya seorang relawan tidak bisa dinilai menggunakan materi. Nah, itu relawan itu seperti cinta. Cinta. Namanya cinta itu tidak bisa hanya kita rasa. Nah, jadi kita ini kan punya perasaan kepekaan terhadap lingkungan kita. Ada tetangga kita sakit, nah kita punya kepekaan untuk membantu. Iya, ada tetangga kita kelaparan dan sebagainya. Nah, relawan itu wujudnya seperti tadi, rasa cinta, kepekaan itu, dan harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Karena cinta itu tidak bisa hanya dipendam, tetapi juga harus diungkapkan dan diberikan perlakuan yang baik kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Nah, orang-orang di sekeliling kita itu membutuhkan kebaikan kita, dan wujud kebaikan itu harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Ya, selaras ya, saya tambah tadi ya. Selaras dengan yang disampaikan tadi, memang dalam pergerakan DDV itu memiliki prinsip dan kode etik. Nah, prinsip pertama tadi selaras dengan yang Mawar bilang bahwa
tidak bisa dibayar. Nah itu prinsip di dompet duafa volunteer adalah sukarela. Prinsip pertamanya itu. Iya, betul. Ya sukarela dalam artian bahwa tidak ada bayaran sepersen pun di sini. Iya, Tidak ada betul. bayaran. Jadi kalau misalkan dunia kerelawan khususnya di DDV itu ditanya, kalian semakin banyak aksi, apakah semakin banyak dapat uang? Kan tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Karena kenapa? Di DDV poin pertama dalam prinsipnya adalah sukarela. Bukan dalam artian tidak dibayar dan seperti apa, akan tetapi saking tidak ternilainya seorang relawan sehingga dia tidak bisa Tidak bisa dinilai oleh dinilai, apapun dan oke. diberikan kompensasi oleh apapun. Karena Gitu. tidak semua orang bisa merasakan, bisa mempunyai jiwa kerelawanan Betul, yang iya. apa-apa serba rela, rela pikiran Betul. tentunya, rela tenaga, rela materi Iya, ya pastinya. Betul. Selama menjalankan program nih, momen yang paling berkesan nih atau entah momen suka ataupun duka nih dari Kak Hasmin dulu nih. Kita tadi salah satunya kado akhir tahun itu ya, karena berkat itu kita menemukan fakta-fakta miris di kondisi sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada beberapa sekolah yang saya sebutkan tadi, salah satunya siswanya tidak ada, cuma 2, satu SD dan di SMP-nya itu kurang lebih 10. Nah saya kira itu, dan harapan kita adalah melalui aksi-aksi baik ini bisa menggerakkan instrumen kebaikan lain, penggerak kebaikan yang lain, dan harapannya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah karena kita hadir untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan di wilayah kita dengan pendekatan kerelawanan tentu. Gitu sih. Kalau dari Kak Hasfil nih sebagai koordinator, bagaimana cara merawat, menjaga agar volunteer-volunteernya, relawan-relawannya agar tetap nyaman nih, bagaimana strategi Kak Hasfil nih? Iya. Karena kan ya tahu sendirilah ya dunia Betul. kerelawanan datang dan pergi orang-orangnya. Oke, jadi memang merawat relawan ini itu adalah salah satu tugas PSDR dan juga koordinator. Dalam prinsip, masih selaras dalam prinsip kerelawanan itu poin kedua adalah relawan itu bisa memilih kegiatan mereka yang mereka sukai. Kemudian relawan itu juga prinsip yang ketiganya adalah bisa aktif, bisa pasif. Nah, merawat yang pasif dan aktif ini dan merawat yang silih ganti berganti ini, strategi yang kami lakukan adalah tetap dalam satu grup, terus kemudian selalu menanyakan kabar mereka, terus kemudian dikala ada aksi baik besar dan kecil itu dikomunikasikan dan selalu diberitahukan dan dipanggil mereka dan dilibatkan seperti itu. Terus yang kemudian adalah lalu ada namanya silaturahmi relawan. Jadi silaturahmi relawan ini kami biasa buat skala kecil, skala besar. Nah, skala kecil ini kami biasanya ketika teman-teman jarang muncul, biasanya secara pribadi kami mendatangi mereka kayak gitu. Terus kemudian kalau skala besarnya untuk menguatkan secara keutuhan kerelawanan, kami buatkan namanya silaturahmi nasional atau silatnas. Supaya apa? Supaya mereka berpikir bahwa mereka tidak sendiri. Di dunia kerelawanan ini, khususnya di Kota Kendari, mereka tidak satu lingkup Kota Kendari dan satu lingkup di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi mereka ada di seluruh Indonesia. Dan ini membuat sebuah dampak di mana ketika misalkan mereka keluar daerah, itu mereka merasa bahwa punya saudara di mana-mana kayak gitu. Itu Sama makan-makan sih. Oke. Iya, itu. Makan itu. Tentunya kuncinya tetap menjaga silaturahmi agar kita kan nih orang dunia kerelawanan ini punya kesibukan masing-masing. Jadi mungkin dia tidak bisa ikut dalam beberapa aksi. Jadi tetap harus dijaga ya, karena kan aksi-aksi selanjutnya manakala dia ikut gitu. Jadi untuk melibatkan relawan itu tidak selamanya aksi di lapangan. Keterlibatan itu ada 3 di dalam prinsip kami dalam berjalan ya. Yang pertama, mereka terlibat secara di lapangan atau dalam artian melibatkan raganya mereka. Itu mereka ikut terlibat aksi. Ada juga relawan yang secara mereka tidak bisa turun aksi, tetapi bisa secara pemikiran. Misalkan ide program. Ide program itu misalkan Kurban Asik Tanpa Sampah Plastik, mereka memiliki ide, Kak, kita lakukan di sini yuk dengan konsep seperti ini dan seperti itu. Ada juga yang ketika misalkan secara finansial mereka sudah mantap, itu mereka ikut aksi dengan cara berdonasi. Dan yang keempat ini yang paling dari segala sesuatunya adalah dengan doa, dalam artian adalah mendoakan relawan yang turun di aksi atau mendoakan mereka yang membutuhkan. Jadi aksi tidak melulu soal aksi yang langsung nyata, tetapi doa juga tentunya. Sesimpel kita memaknai satu hari satu kebaikan. Baru niat saja itu sudah kebaikan, dan tentunya untuk bergabung bersama Dompet Duafa Volunteer sangat mudah ya. Sangat mudah. Hanya dengan mengikuti mungkin salah satu aksinya otomatis sudah langsung tergabung bersama Rumah Hijau atau di Devina. Pertanyaan terakhir dari saya nih untuk Kak Hasmi dan Kak Hasfil.
Bagaimana Kak Hasmin melihat dunia kerelawanan nih di Kota Kendari, seberapa kece-nya nih, seberapa eksistensinya gitu. Silakan. Kita berterima kasih kepada semua gerakan atau komunitas kerelawanan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, dan kita berharap kontribusi kita ini tidak hanya lagi sebatas aksi baik. Ya, barangkali kita menambah value-nya kita adalah kita ingin mengengage, menginfluence orang-orang di luar sana supaya gerakan kebaikan itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik bersama. Jadi kita ingin gerakan kita juga menginspirasi orang lain dan harapannya juga bisa berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat, dan kalau bisa sesekali kita ingin melihat pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Sulawesi Tenggara mengambil kebijakan karena melihat gerakan kerelawanan. Nah, saya kira itu cita-cita dan impian kita ke depannya. Kalau dari Kak Hasfil nih? Ya, jadi memang di Kota Kendari ini itu berbagai macam, khususnya di Kota Kendari ya. Di Kota Kendari ini banyak komunitas kerelawanan, Tentu dalam perjalanan kami ribuan kolaborasi tadi, tentu kami juga mengucapkan terima kasih karena masih menjadi sebuah naungan rumah besar sebagai jembatan kolaborasi di Dompet Duafa, khususnya di Dompet Duafa Volunteer. Banyak potensi yang ada di Kota Kendari, khususnya potensi kerelawanan, dan kompleksitas kerelawanan ini di DIVI sebagai rumah besar itu menjadikan sebuah jembatan kolaborasi. Nah, di Kota Kendari ini khususnya itu memang harus ada yang kemudian menjembatani agar komunitas-komunitas ini bisa terampung secara keseluruhan kayak gitu. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh khususnya pemerintah untuk memerhatikan bahwasanya di dunia kerelawanan itu memberikan sangat luar biasa dampaknya. Sehingga butuh ruang kolaborasi yang besar dan naungan besar khususnya di Kota Kendari ini untuk kemudian menjadi rumah besarnya relawan-relawan dan komunitas-komunitas kerelawanan. Perlunya diperhatikan oleh pemerhati pemerintah di Kota Kendari. Tentunya sebagai closing statement nih, harapan untuk di DIVI Sultra dan Media Kendari TV. Silahkan dari Kak Hasfil dulu mungkin. Oke, harapan saya untuk di DIVI itu tetap berkiprah dan tetap rendah hati dalam melakukan aksi kayak gitu. Satu hari satu kebaikan tetap dikiprahkan di bumi Anwar Sulawesi Tenggara, bukan dalam bentuk aksi, dalam terniat pun itu silahkan, dan tetap menjadi sebuah relawan yang tetap dalam aksi satu hari satu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Media TV, Mek TV khususnya, semoga sukses selalu. Dan saya juga baru tahu bahwa ini ternyata sejak dulu Dompet Duafa bersama Mek TV selalu selaras, dan semoga tetap selaras dan kemudian membumingkan kebaikan-kebaikan yang ada di Kota Kendari, baik itu dari kebaikan dari segi apapun itu, baik dari dunia kerelawanan, hukum dan kebijakan dan kesehatan itu apapun itu, semoga terus menjadi di jalur yang memberikan sebuah jembatan masyarakat untuk mengetahui bahwa di Sulawesi Tenggara ini berbagai macam aksi kebaikan itu ada lewat media-media yang ada. Sehingga semoga sukses selalu lah. Jadi kalau dilihat recap beberapa tahun yang lalu, Mek TV selalu bermitra dengan Dompet Duafa. Nah, kalau dari Kak Hasmin nih harapannya? Iya, harapannya tentu kita makin berdampak, dan saya ingin menyaksikan bahwa memang akan lahir relawan-relawan spesialis di masing-masing bidangnya ke depan. Dan bersyukurnya kita di akhir kepengurusan kita ini juga kita membentuk satu embrio relawan yang spesialis kesehatan, ya, relawan darurat kesehatan dan responder. Relawan respon kesehatan. Mudah-mudahan ke depan juga akan ada yang spesialis yang bergerak di masing-masing bidangnya, yang expert ya. Tentu untuk Mek TV sukses selalu, dan kami berharap kami diberikan informasi fakta-fakta yang memprihatinkan, fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga melalui harapannya dengan informasi yang datang dari media, dari Mek TV khususnya, mungkin bisa menggerakkan teman-teman penggiat kemanusiaan untuk terlibat membantu masyarakat. Apalagi Dompet Duafa itu lahirnya adalah memang dari pers, dari media, dan saya kira kita berharap terus sejalan dan bergandengan tangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Jadi tentunya inti perbincangan kita pada pagi hari ini yaitu tentang kebaikan tentunya. Sejauh mana kita bisa melakukan kebaikan. Tentunya dengan niat saja itu sudah terhitung sebagai
kebaikan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya ucapkan terima kasih kepada Makasih juga. Kak Hasmin dan Kak Makasih, Haswil yang telah teman-teman. sharing session 2 tahun berkiprah di TV Sultra di Bumi Anoa ini. Kita tutup dulu perbincangan kita dan kepada pemirsa Mek TV di rumah. Baik pemirsa, terima kasih yang telah setia menyaksikan bincang kita dari awal hingga akhir bersama dengan Kak Haswil dan Kak Hasmin dalam program bincang kita dalam segmen 2 tahun di TV Sultra berkiprah di Bumi Anoa. Saya Mawar Syarif pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan program-program lainnya dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe akun-akun channel kami. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Tak ada informasi yang lebih menghangatkan hati daripada bincang-bincang yang penuh informasi. Bagaimana Bapak kabarnya di rumah? Dr. Hajah Nur Endang Abbas. Baik, terima kasih nih Bu Evi sudah meluangkan waktunya datang di studio. Jangan lewatkan momen ini setiap Senin sampai Sabtu pukul 11.00 di Mek TV, sahabat informasi Anda. Sebuah statement yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Meja Demokrasi kembali hadir berkiprah dalam dunia politik. Tetapi kenapa kemudian perempuan harus menentukan langkah politiknya? Kita berdiskusi, terus mengikuti program acara dari Mek TV. Saya Nisrina Hamid, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.